Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang kami buat ini, yaitu tentang Information Management System Design Spare Part at Scooter 99 Workshop. Jadi di sini kami beranggota 4 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Belinda Purnamasari. Kedua, Nurul Alifia Hidayati. Ketiga, Maria Priscilla Kolo. Keempat, Siti Wardah. Oke, kita lanjut ke analisis sistem berjalan. Jadi di sini akan dijelaskan oleh Maria Priscilla Kolo. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem berjalan. Proses sistem berjalannya yaitu yang pertama melakukan proses registrasi. Untuk customer yang belum register account harus melakukan register atau pendaftaran terlebih dahulu dengan cara mengisi form di website scooter99.com. dan customer akan diarahkan untuk mengisi form yang telah disediakan di website. Dan yang kedua, melakukan proses login. Customer yang telah melakukan register bisa langsung login ke website scooter99.com dengan mengisi alamat email serta password yang telah didaftarkan sebelumnya. Dan yang ketiga, proses pemesanan barang atau order. Customer bisa melihat barang-barang yang ingin dibeli terlebih dahulu di beranda. Jika ingin memesan barang, customer bisa langsung menambahkan barang ke dalam keranjang shop dengan cara mengklik add to cart. Lalu, tentukan berapa jumlah barang yang akan dibeli. Kemudian masukkan alamat untuk pengiriman barang. Dan yang keempat, proses pembayaran atau check out. Setelah memesan barang, customer kemudian melakukan check out. Untuk pembayarannya, customer bisa memilih metode pembayaran. Metode pembayaran yang tersedia yaitu transfer via bank dan cash on delivery atau COD. Setelah melakukan pembayaran, customer akan mendapatkan bukti pembayaran melalui email. Dan yang kelima, proses pengiriman barang. Setelah pembayaran, maka barang yang telah dibayar oleh customer akan diproses oleh admin dan akan dikirim melalui jasa pengiriman barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alifia Hidayati akan menjelaskan analisis kebutuhan sistem. Berdasarkan proses sistem yang berjalan pada bengkel skuter 99, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisa kebutuhan sistem. Berikut ini adalah spesifikasi kebutuhannya atau sistem requirement. 1. Admin sistem bengkel. Admin dapat melakukan login. Admin dapat mengelola data bengkel, admin dapat menambah data bengkel, admin dapat menghapus data bengkel, admin dapat merubah data bengkel, admin dapat menampilkan data yang ada dalam sistem bengkel, admin dapat melihat laporan pemesanan. Yang kedua yaitu pengguna. Pengguna dapat melakukan register atau pendaftaran, kemudian pengguna dapat melakukan login, pengguna dapat melihat barang shop atau barang yang dijual. Kemudian, pengguna dapat melihat lokasi dan rute bengkel. Pengguna dapat melakukan pengisian form pemesanan barang. Pengguna dapat menghapus pemesanan barang. Pengguna dapat merubah pesanan barang. Kemudian, pengguna dapat melakukan check out dan memilih metode pembayaran. Dan yang ketiga yaitu desain sistem. Desain basis data pembuatan IRD selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siti Wardah. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang desain basis data pembuatan IRD. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya,
alangkah lebih baiknya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu IRD. Nah, IRD ini merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram, yang merupakan suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek yang mempunyai hubungan antar relasi. Nah, IRD ini digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. Dan untuk menggambarkannya digunakanlah notasi, simbol, bagan, dan lain-lain. Nah, dari IRD ini ada terdapat 3 notasi. 1. Ini yang bentuknya kotak ini disebut dengan entitas atau entity, huruf E-nya. Nah, entitas ini merupakan objek yang dapat diidentifikasikan dalam lingkungan pemakai. Nah, jadi di sini kan pelanggan, admin, jasa, seperti itu. Kemudian yang bentuknya seperti blok tepat ini disebut dengan relationship atau relasi. Nah, relasi ini yang menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Mereka berhubungan ini. Kemudian yang bentuknya oval ini disebut dengan relasi. Ya, atribut, yang disebut dengan atribut. Nah, atribut ini berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas atau atribut yang berfungsi sebagai key, diberi garis bawah. Nah, jika di sini di garis bawah jadi key-nya atau kunci utamanya. Nah, di sini kemudian notasi garis. Nah, garis ini fungsinya sebagai penghubung antar relasi dan entitas, atau entitas dengan atribut, atau entitas dengan relasi, seperti itu. Oke, sekarang masuk ke pembahasan. Nah, pada desain basis data IRD pada bengkel skuter 99 ini, pada tabel admin pertama. Pada tabel admin ini, dia memiliki 4 atribut. Pertama, ada kode admin, nama admin, password, dan access level. Nah, admin ini dia dapat mengelola data pelanggan. Nah, pada tabel pelanggan ini dia memiliki 5 atribut, yaitu pertama ada polisi, nama pelanggan, merek, nomor telepon pelanggan, dan alamat pelanggan. Nah, kemudian admin ini juga dia itu dapat mengelola data mekanik, di mana dalam data mekanik ini memiliki atribut kode mekanik, nama mekanik, nomor telepon, dan alat mekaniknya. Nah, pada admin ini juga dia ini dapat mengelola data transaksi penjualan ya teman-teman. Transaksi servis penjualan, dia dapat mengelola data spare part, stok jatuhnya. Kemudian dia juga dapat mengelola jasa, data transaksi penjualan, dan transaksi servis penjualan. Nah, di sini ketika kita memesan, misalkan nih, si pelanggan ini ingin memesan spare part, maka nanti pada detail transaksi penjualannya itu ada atribut-atributnya seperti no transaksi, kode artinya pemesanannya, kemudian kode servis,
subtotalnya, kuantiti atau jumlahnya, total bayarnya berapa. Nah, nanti itu akan masuk ke data detail transaksi penjualan. Kemudian, jika si pelanggan ini memesan spare part, maka di dalam detail penjualan spare part-nya ini ada atribut kode spare part, nama spare part, stoknya berapa, nah harga satuannya berapa. Nah, ini seperti itu teman-teman. Nah, kemudian admin ini jadi fungsinya untuk mengelola semua nih teman-teman. Mengelola mekanik, mengelola data pelanggan, mengelola data transaksi penjualan, spare part, dan jasa. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk spesifikasi sistem komputer. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Nah, di sini yang dibutuhkannya yaitu yang pertama sistem, yaitu keterangannya di sini Windows 10 64 bit. Kemudian prosesornya itu Intel Core i3. Lalu RAM-nya di sini 2 GB. Kemudian monitor. Di sini monitornya VXGA 19. Kemudian harddisknya di sini 250 GB. Kemudian mouse-nya di sini standar. Lalu keyboardnya juga standar 180 case. Kemudian printernya ini inkjet. Oke, di sini untuk perangkat lunaknya atau software. Di sini dalam pembuatan program maka dibutuhkan software yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi yaitu Microsoft Windows 10. Lalu sistem aplikasinya yaitu MySQL. Yang ketiga, program pendukung yaitu Microsoft Dreamweaver CS3. Lanjut kesimpulan. Yang pertama, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengolahan data. Yang kedua, dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem yang masih manual. Yang ketiga, data dapat disimpan dalam jumlah besar secara aman dan lebih terjamin dengan menggunakan password. Yang keempat, terhindar dari kerangkapan data karena kode yang diinput memiliki karakteristik tersendiri. Yang kelima, aplikasi, sistem, informasi penjualan, pembelian, dan persediaan suku cadang dari hasil penelitian ini dapat memberi kemudahan akses informasi dan proses transaksinya penjualan bagi admin ini untuk melayani dan mendapatkan informasi suku cadang yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keenam, proses pengontrolan stok suku cadang menjadi lebih efektif dan efisien sehingga memberi kemudahan mendapatkan informasi stok yang ada dan kontrol keluar masukan suku cadang. Yang ketujuh, pengolahan data menjadi lebih baik karena disimpan dalam suatu basis data yang terintegrasi sehingga membuat laporan lebih akurat dan cepat. Lalu sarannya di sini yang pertama, memperhatikan maintenance sistem. Yang kedua, setelah menggunakan sistem diharapkan selalu membackup data agar data tidak hilang. Oke, untuk presentasi dari kelompok 5 sekian dulu dan semoga bermanfaat, dan kalau ada salah dari kata-kata tersebut mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.